Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Bobby Kevin. Kita akan bahas tentang 5 kesalahan dasar yang sering dilakukan orang lain dalam bisnis mereka di lembaga bimbingan belajar. Dan ini kita akan bahas tentang bagaimana kesalahan di bidang akademik. Teman-teman, jadi yang pertama adalah yang paling sering dilakukan dan diabaikan owner atau pengelola atau pemilik bisnis bimbel atau kursus adalah indisipliner tenaga pengajar. Ini sangat fatal sekali. Kami cerita pengalaman real kami di tahun 2013. Waktu itu kami punya siswa 187. Karena saya waktu itu sebagai owner tidak baru ya, kami baru mengelola bisnis bimbel. Jadi sehingga saya waktu itu hanya memikirkan bahwa kalau sudah punya banyak siswa, ya sudah mereka datang belajar, kita terima uangnya dan kelola dan bayar gaji guru. Saya pikir dulu begitu mengelola bisnis. Ternyata tidak begitu. Ada sebuah kelalaian yang kami lakukan, yaitunya mengabaikan guru-guru yang ada 1-2 ya, guru-guru yang sering datang terlambat, bahkan tidak datang di jadwalnya dengan alasan lupa mencatat jadwal atau hujan sedikit tidak datang dan sebagainya. Dan ini mengakibatkan banyak siswa yang waktu itu sudah datang ke lokasi bimbel, mereka nungguin gurunya, kemudian sudah lama 10 menit, 20 menit, lah ternyata gurunya nggak datang-datang. Akibatnya apa? Mereka berekspresi sangat kecewa ya. Jadi kalau siswa sudah menunggu, guru nggak datang, ataupun kalau sudah datang ternyata gurunya tidak memuaskan, disappointed, dan ini bisa membuat siswa kecewa. Dan kalau kecewanya sudah sangat dalam sekali, mereka bisa bercerita kepada seluruh sekolahnya atau minimal kepada 5 teman-teman dekatnya, dan ini mematikan atau membunuh peluang pasar kita. So, bagaimana mengatasi ini? Mengatasinya adalah pertama bikin kontrak yang jelas. Ya, jadi sebagai owner, sebagai pengelola, bikin kontrak yang jelas. Bagi yang datang terlambat lebih dari 10 menit, maka gajinya dipotong sekian misalkan. Bagi yang nggak datang dengan sengaja 1 kali, maka didenda sekian. Bagi yang nggak datang 3 kali berturut-turut atau 3 kali dalam 1 minggu dengan sengaja tanpa kabar, maka gajinya tidak dibayarkan dan dia dipecat atau dikeluarkan. Itu contoh-contoh. Tapi ingat, ketika Anda berikan sebuah punishment yang berat, yang tegas, maka Anda harus siap juga konsekuensi nanti reward ya, reward ketika mereka berhasil. Yang kedua adalah tentang modul dan bahan ajar. Nah, kebanyakan bimbel-bimbel pemula atau lembaga kursus pemula, mereka itu punya kendala di tidak punyanya modul atau bahan ajar. Apa konsekuensinya jika sebuah lembaga atau bimbel atau kursus tidak punya bahan ajar? Yang pertama tentu akan menguras energi guru pengajar mencari bahan ajar sendiri. Itu yang pertama. Syukur-syukur kita punya guru yang sudah berpengalaman sehingga mereka punya bahan ajar sendiri, atau punya guru yang mengajar di sekolah formal sehingga kita bisa memakai RPP mereka, bisa memakai bahan ajar mereka, bisa memakai buku panduan belajar mereka dari sekolah. Jika seandainya mereka adalah fresh graduate mengajar di lembaga Anda dan mereka tidak tahu apa-apa, tidak pernah bikin RPP real, mereka hanya cuman pernah PKL dan sebagainya, ini jadi tantangan tersendiri. Kalau bimbel Anda tidak punya modul, tidak punya bahan ajar, maka guru sudah dipastikan akan mengalami yang namanya low spirit. Apa itu low spirit? Ya, pertama datang mungkin pertama ngajar dia semangat, kemudian pada pertemuan kedua dia masih semangat, pertemuan ketiga mulai kurang semangat karena tidak punya modul, tidak tahu ngajar apa, besoknya mereka harus belajar lagi dan seterusnya. Dan ini bisa membuat mereka tidak loyal dan mungkin 1 bulan atau 2 bulan mereka akan resign. Jadi ini harus diperhatikan. Bahan ajar fungsinya mempermudah para tenaga pengajar kita untuk mengajar sesuai outline materi, dan sehingga nanti semuanya seragam. Apabila nanti ada guru yang resign karena sudah punya bahan ajar, maka kita tidak sulit untuk menjelaskan kembali sampai di mana belajarnya, dan tidak akan membuat kita menjadi repot ya, dalam menjelaskan kembali tentang sistem pengajaran kita. Dan bahan ajar ini, modul ini juga rata-rata semua lembaga kursus, lembaga bimbel pasti memilikinya. Modul ini bisa Anda dapatkan di pasaran, di internet itu banyak sekali, bisa Anda coba beli di situ. Tapi bagi Anda yang pengen dapat modul, kami juga punya modul KTSP 2006 dan juga modul kurikulum 2013 versi original, belum direvisi, belum diupdate. Bagi Anda yang pengen, silakan bisa klik link di bawah ini, kami sudah sediakan. Nanti harganya itu sangat terjangkau, saya pastikan sangat terjangkau, dan Anda insya Allah tidak akan merasa keberatan.
Dan yang ketiga, kesalahan umum yang terjadi di lembaga kursus atau bimbel di bagian akademiknya adalah jadwal sering gonta-ganti. Kemudian komunikasi dengan orang tua tidak baik. Apa maksudnya? Contohnya begini teman-teman. Jika Anda punya bimbel atau lembaga kursus, satu kelas itu kan biasanya terdiri dari 10-20 siswa. Dan rata-rata kejadiannya dari 10 atau 20 siswa tersebut tidak semuanya berasal dari satu sekolah yang sama. Kalaupun dari satu sekolah yang sama, tidak semuanya dari satu kelas yang sama. Misalkan ada dari kelas 9A, 9C, 9D, dan seterusnya. Sehingga apa efeknya? Efeknya adalah mereka tidak punya jadwal yang sama. Lalu apa efeknya kepada bimbel? Ya kadang-kadang kita tidak bisa mencocokkan jadwal ini. Kadang si A requestnya malam, si B requestnya sore, si C requestnya malah weekend, Sabtu Minggu. Karena orang tuanya mungkin weekdays sangat sibuk sekali. Jadi hanya bisa di Sabtu Minggu, itu contoh misalkan. Nah, ini sebenarnya ada dua solusi yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, memang dengan mensyaratkan orang yang daftar itu harus ikut jadwal yang Anda tentukan sendiri di bimbel. Jadi kalau mereka tidak bisa di jadwal itu, ya pilihannya mereka daftar bayar atau mereka pulang begitu. Ini biasanya bisa kita lakukan kalau bimbel kita brandnya sudah besar, kursus kita kalau sudah punya pangsa pasar yang luas, sudah punya loyalty customer yang banyak. Tapi kalau Anda bimbelnya masih baru, kami sarankan lakukan cara kedua. Cara kedua, flexibility, yaitu kita menawarkan jadwal yang fleksibel, tapi dengan syarat Anda ketika nanti gonta atau ganti jadwal, pastikan komunikasi dengan orang tuanya lancar. Jadi pastikan di SMS, pastikan di WhatsApp, pastikan di telepon, atau bahkan kalau bisa pastikan dikunjungi ke rumahnya. Kalau memungkinkan, karena kasusnya, kalau seandainya kita tidak lancar komunikasinya, ternyata orang tua masih mengantarkan anaknya di hari yang sudah kita ganti itu, datang di situ, kemudian tiba-tiba kita jawab, wah Bu, sekarang kan nggak ada jadwal les, kan diganti hari lain. Nah ini membuat orang tua kecewa, dan parahnya orang tua ini ada yang punya kebiasaan kalau mereka kecewa, mereka itu ceritanya nggak cuma di keluarga mereka saja, mereka ceritanya satu komplek. Dan kalau seandainya satu komplek mendengar cerita itu, akan terjadi yang namanya generalisasi. Generalisasi ini adalah seolah-olah bimbel Anda, kursus Anda ini memang benar-benar tidak profesional, sehingga brandnya kurang positif. Nah itu dia. Jadi pastikan komunikasi lancar kalau lakukan cara yang kedua. Apa keuntungannya cara yang kedua ini? Keuntungannya adalah Anda bisa dapat terus penambahan siswa walaupun jadwal sering diganti. Kemudian strategi menggantinya selain komunikasi yang lancar, yang kedua adalah pastikan menggantinya tidak langsung pada pertemuan berikutnya. Misalkan dia 3 kali seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat. Lalu ada orang tua atau murid yang minta ganti, yang Kamis ini diganti jadi hari lainnya. Maka pastikan jangan langsung diganti pada pertemuan Kamisnya minggu ini. Jadi kalau bisa di minggu depannya. Kenapa? Karena dalam minggu ini kita akan coba kasih tahu dulu kepada semua siswa sehingga mereka punya sebuah pemahaman yang sama. Mereka bisa jelaskan pada orang tuanya kenapa tidak les hari Kamis ini. Tapi kalau langsung Kamis di minggu ini, tiba-tiba ternyata ada yang datang di hari Kamis itu, toh ternyata jadwalnya sudah diganti hari lainnya, maka konsekuensinya kembali lagi kepada yang tadi, bisa jadi nanti lembaga kita akan dicap sebagai lembaga yang kurang profesional. Yang keempat, kesalahan yang umum dilakukan oleh owner atau pengelola bimbel dan kursus adalah mereka lupa memberikan reward, memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi. Kadang-kadang kita menuntut guru ini agar mereka profesional, tepat waktu, mengajarnya hebat. Tapi ketika mereka melewatkan itu semua, apa yang terjadi? Kita lupa memberikan apresiasi. Sehingga mereka ketika mendengar ada lembaga lain yang memiliki apresiasi yang baik terhadap gurunya, ini bisa membuat daya tarik untuk mereka pindah ke lembaga tersebut. Oke teman-teman, jika Anda tidak ingin kehilangan guru terbaik Anda, berikan apresiasi. Apresiasi tidak harus hal yang mahal, tidak harus berupa uang, tidak harus berupa hal-hal yang nilainya mahal. Apresiasi yang paling ringan adalah pujian, ya. Sering-sering puji mereka dengan tulus, dengan jujur tentunya, bukan dengan pujian yang modus gitu ya, tapi dengan jujur, dengan tulus, hargai mereka. Kemudian sedikit-sedikit mungkin berikan apresiasi bagi mereka yang berprestasi. Kalau mereka datang selalu tepat waktu, berikan hadiah bulanan, dilombakan. Bagi yang selalu datang tepat waktu atau lebih awal, mungkin berikan pin penghargaan kepada guru berprestasi, atau mungkin
wajahnya fotonya di print di spanduk, kemudian dibentangkan di bimbel, inilah guru berprestasi bulan ini dan seterusnya. Pokoknya buat mereka nyaman, buat mereka selalu bersemangat untuk achieve yang lebih gitu, untuk meraih yang lebih. Jadi mereka ini tidak hanya monoton ngajar pulang, ngajar pulang, ngajar pulang, nggak begitu. Jadi mereka ada sebuah hal yang ingin mereka kejar, mereka capai dalam kursus atau bimbel Anda. Yang kelima, yang jarang dilakukan bimbel pemula atau kursus pemula adalah mengupgrade kemampuan guru atau melatih tenaga pengajar. Mereka rata-rata membiarkan guru atau tenaga pengajar datang, ngajar, pulang. Udah, itu aja. Paling banter mereka dikasih modul. Udah, selesai. Tapi jarang mereka melatih. Melatih ini maksudnya bagaimana? Ya mengajarkan. Kalau kami misalkan di lembaga kami punya sebuah pelatihan untuk guru namanya BCL. Itu teknik bagaimana ngajar dengan teknologi BCL ini. Bermain, bercerita, cerita, and learning gitu. Jadi ada metode mengajar. Pertama, siswa guru harus bisa memberikan permainan-permainan yang edukatif. Kemudian guru harus bisa memberikan cerita-cerita yang inspiratif. Kemudian guru baru learning. Jadi bukan study ya, juga bukan sekedar study tapi learning. Learning ini lebih long life daripada study. Kalau study 1 tambah 1 sama dengan 2, kalau learning tidak hanya sekedar itu, tapi juga mengajarkan karakter, juga mengajarkan bagaimana motivasi mereka bangkit lewat permainan itu mengakrabkan siswa dengan guru, lewat cerita menumbuhkan inspirasi dan semangat belajar dan bertumbuh kepada siswa, dan lewat learning membuat mereka semakin nyaman untuk bisa terus belajar di tempat Anda. Dan ini menjadi sebuah diferensiasi antara bimbel dengan sekolah. Karena kita tahu kalau di sekolah formal itu memang targetannya adalah materi. Sementara kalau di bimbel kita nggak sama dengan sekolah formal. Kita targetannya adalah mereka bisa memecahkan kesulitan-kesulitan pokok pelajaran yang mereka alami di sekolah. Jadi kalau Anda punya bimbel ngajar lagi seperti di sekolah, berarti itu sama saja mereka sekolah 2 kali. Tapi justru seharusnya kalau mereka punya kesulitan di sekolah, datang ke bimbel, itu selesai, itu baru namanya bimbel atau kursus. Banyak pengusaha pemula tidak melakukan ini karena alasannya adalah tidak tahu pelatihan apa yang cocok, kemudian tidak tahu mau ngundang siapa, dan bahkan mereka sendiri sebagai owner atau pengelola, mereka tidak punya skill untuk melatih. Nah, kami sebenarnya kalau teman-teman berminat, kami punya sebuah online training. Jadi bagi Anda yang pengen gurunya kami latih, bisa secara online. Sekarang kan sedang musimnya coronavirus gitu ya. Jadi kita tidak bisa pertemuan tatap muka dalam satu ruangan. Bagi teman-teman yang mau, boleh kita akan berikan pelatihan online lewat aplikasi Zoom atau yang sebagainya. Yang jelas materi ini insya Allah kita akan berikan dalam materi yang terbaik, kemudian aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Bagi yang mau, ya boleh silakan nanti kita dihubungi di nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar yang ada di YouTube ini. Oke guys, teman-teman, kita sudah bahas tentang 5 kesalahan dasar yang dilakukan oleh pengusaha atau owner atau pengelola bisnis bimbel dan kursus di bagian akademik. Next video kita akan bahas tentang 6 kesalahan dasar dalam pengelolaan keuangan, sehingga banyak sering terjadi uangnya ada kok rugi gitu ya, dan seterusnya, kok nggak bisa melakukan hal yang sama. Ini pernah kami lakukan dan kami akan sharing kepada Anda. Semoga nanti Anda mendapat manfaat yang baik dan semoga Anda terhindar dari kesalahan-kesalahan ini. Saya Bobby Kevin, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.